pemirsa Jawa Positif, apa kabar? Saya Dista Nugraha menyapa Anda dalam Bincang-Bincang. Keberadaan pasar mungkin ada banyak di sekitar tempat tinggal kita, pemirsa ya. Namun bagaimana keberadaan pasar ini bisa berfungsi maksimal, sesuai dengan aturannya, dan bahkan bisa memberikan kenyamanan dan keamanan juga untuk pedagang maupun pembeli yang ada di pasar tersebut. Ini juga yang menjadi catatan untuk kota Surabaya. Mungkin untuk Anda yang tinggal di kota Surabaya, sudah ada banyak pasar yang mengalami pembaruan, sudah banyak yang diperbaiki, atau bahkan muncul pasar-pasar yang juga baru. Termasuk bagaimana dengan keberadaan pasar induk, pemirsa. Ini akan menjadi bahasan kita dalam bincang-bincang kali ini. Kami akan bahas bersama dengan narasumber, tapi kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Sebagai kota metropolis nomor 2 di Indonesia, Surabaya menjadi jujukan masyarakat dalam mengadu nasib memperbaiki ekonomi. Wajah dan tatanan kota menjadi sentral utama kota pahlawan ini. Namun, ada sejumlah catatan yang menjadi sorotan para ahli, khususnya dalam mekanisme penataan pasar tradisional di kota pahlawan, Surabaya. Pemerintah kota menegaskan peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang perdagangan dan perindustrian yang di dalamnya mengatur tentang pasar agar ekosistem bisnis di Surabaya menjadi baik, namun realita di lapangan aturan ini masih belum berjalan maksimal. Banyaknya pasar-pasar dadakan memberikan multiplier effect yang banyak, misalnya seperti keruwetan akibat pasar retail yang berfungsi sebagai pasar grosir. Infrastruktur pasar harus dibuat efisien dan bertingkat sesuai dengan peran dan fungsinya, mulai dari pasar induk, pasar retail hingga pengecer. Dengan infrastruktur yang efisien akan berdampak terhadap harga komoditi yang lebih murah dan konsumen bisa diuntungkan. Bahkan bila pasar induk bisa dioptimalkan, tidak akan terjadi lagi harga fluktuatif karena sudah bisa diperkirakan supply dan demand-nya. Tidak dipungkiri, bukan suatu hal yang mudah dalam merealisasikan perda ini, namun perlu ada ketegasan dan keberanian dari Pemkot Surabaya. Lantas bagaimanakah tanggapan para ahli mengenai kian maraknya pasar-pasar dadakan di Kota Pahlawan? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya pemirsa, topik pasar tertata pedagang sejahtera akan menjadi bahasan di bincang-bincang kali ini, dan di studio saya sudah bersama dengan narasumber-narasumber. Ada Bapak Baktiono, anggota Komisi BDPRD Kota Surabaya, dan juga Profesor Imron Mawardi dari Universitas Airlangga. Pak Baktiono, Prof. Imron, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Nanti jelas saya akan tanya sebenarnya keberadaan pasar di Surabaya ini kondisinya seperti apa, dan yang dibutuhkan juga yang mana sebenarnya. Kami akan bahas usai jeda pemirsa, tetap bersama kami dalam bincang-bincang. Pemirsa, keberadaan pasar tentu sangat penting, tapi bagaimana kondisi pasar yang ada di Surabaya? Saya pertama langsung ke Pak Baktiono terlebih dahulu. Sebagai anggota Dewan nih Pak di Surabaya, Pak Baktiono sendiri mengamati kondisi pasar di Surabaya seperti apa? Sudah cukup? Kurang? Ada yang bermasalah atau gimana nih Pak? Ya, jadi kalau di kota Surabaya masih kurang. Masih kurang? Ya, jadi yang dikelola oleh sekarang Perseroda pasar di kota Surabaya yang dimiliki oleh pemerintah kota itu mulai 25 tahun yang lalu ya 81 pasar. Pasar ini adalah sekarang pasar rakyat atau pasar tradisional. Itu berarti skala kecil masih? Ya, skala kecil atau retail yang saat ini ada di pasar-pasar yang ada di kota Surabaya. Dan kenapa kok masih kurang? Karena masih juga ada mereka yang berjualan di luar yang disediakan oleh perusahaan daerah BD Pasar Surya atau Perseroda sekarang namanya. Yeah. Mereka banyak tumbuh seperti pasar krempeng kalau orang Surabaya ngomong. Jadi di mana ada kerumunan di sana, ada hunian baru, itu lebih dahulu pedagang-pedagang keliling atau ijon. Setelah pedagang keliling ada, ramai, akhirnya mereka bisa sewa tempat atau warga sekitar itu membuka usaha di situ. Ada beberapa. Artinya apa? Ya pemerintah kota harusnya menyediakan tempat untuk seperti pasar itu, di mana di sana ada hunian-hunian baru atau dibuka hunian-hunian baru yang di sana itu harus disediakan fasilitas termasuk pasar. Nah, jangan sampai mereka kedahuluan, pemerintah kota kedahuluan sehingga
warga ya tidak jauh, mereka lebih baik mereka bisa beli di situ, bertransaksi di situ, dan akhirnya mengganggu pemakai jalan. Itu yang kondisi yang terlihat seperti itu. Saya coba ke Prof. Imron sendiri, kalau mengamati tadi secara data mungkin Persiroda punya 81 pasar di Surabaya, belum yang di luar itu begitu ya. Sebenarnya gimana kondisi yang seperti ini, Prof? Iya, jadi memang Surabaya ini kan memang kota metropolitan ya. Jadi namanya kota ini menjadi ini kan urban ya. Jadi banyak ya banyak penduduk yang pindah misalnya ke Surabaya, baik itu adalah untuk bekerja memang juga berpindah ini ya status kependudukannya gitu. Yeah. Yang tentunya ketika kota ini berkembang kan memang juga memerlukan infrastruktur baru kan begitu. Termasuk diantaranya adalah pasar gitu. Nah, selama ini memang kalau kita amati ya, jadi mungkin karena pasar yang dikelola oleh pemerintah dalam hal ini adalah Persiroda pasar ya, itu tidak segera menambah, memang akhirnya muncul pasar-pasar istilahnya itu ya apa ya, itu sebenarnya kalau tadi istilahnya Pak Bagiono adalah pasar keroncong tadi ya, yang seharusnya itu tidak bisa terjadi karena juga sebenarnya kan sudah ada peraturan daerahnya ya, yang mengatur tentang pasar. Jadi seharusnya pemerintah itu ya menegakkan peraturan saja, sehingga ketika bermunculan misalnya itu adalah pasar-pasar baru yang tidak sesuai dengan peraturan daerah, peraturan wali kota misalnya tentang pasar, ya harusnya ini segera dilakukan tindakan kan begitu. Untuk apa? Satu adalah untuk melindungi pasar yang memang itu adalah sesuai dengan izin pendiriannya, kemudian fungsinya. Yang kedua juga supaya tidak menimbulkan keruwetan kan gitu. Nah, jadi ini menurut saya memang juga harus menjadi perhatian ya bagi pemerintah Kota Surabaya, termasuk diantaranya adalah struktur ya, karena sebenarnya kan pasar-pasar yang ada ini adalah kan pasar rakyat itu ya sebenarnya adalah pasar retail ya. Nah maka seharusnya memang juga dipikirkan juga adalah selain pasar retail ini berarti mereka kemana belanjanya, adalah ke pasar induk, maka pasar induk juga harus menjadi perhatian juga bagi pemerintah Kota Surabaya. Gitu. Kota Surabaya sendiri ada pasar induk, Pak Bagiono, yang pernah juga dikunjungi. Tentu apa yang Anda lihat di pasar induk yang ada di Surabaya kali ini Jotopo ya? Iya. Jadi sebelumnya kalau ngomong sejak Orde Baru itu ada, tapi tidak berhasil. Yaitu pasar induk milik pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di Jembundo, dekat Sidoarjo. Ya. Dan itu bermasalah. Akhirnya juga mereka tidak bisa berusaha lagi. Hingga kini juga masih belum bisa dimanfaatkan maksimal pasar tidak tersebut. Bisa dimanfaatkan dan masih bermasalah. Nah, Kota Surabaya memang waktu itu belum mempunyai sejarahnya, belum ada pasar induk yang dianggap pasar untuk kulaan atau distributor yang mereka menyuplai ke pasar-pasar rakyat atau pasar tradisional yang dulu dikelola oleh PD Pasar Surya, sekarang Persiroda Pasar Surya. Itu mereka ngambilnya waktu itu di Pasar Keputaran. Ya, semua dari pedagang-pedagang luar kota itu masuk sayurnya itu mereka di situ. Nah, akhirnya pemerintah kota menyediakan yaitu tempat yang khusus memang untuk mereka bisa ada distributor di situ dan warga dari luar kota bisa masuk dan akhirnya mereka bisa kulaan di situ. Termasuk mereka yang tadi dikatakan pedagang ijon, yang pasar dadaan atau pasar krempiang, atau mereka yang pasar yang pedagang keliling dari kampung ke kampung, itu kulaannya di situ mengambilnya. Maka dibukalah sejarahnya ada namanya Pios Pasar Induk Poso Wilangun. Tapi tempatnya terlalu jauh, itu warga itu akhirnya kurang diminati warga masyarakat. Itu pasar induk itu menyediakan tempat untuk buah-buahan maupun juga bahan kebutuhan pokok, juga sayur-sayuran. Dan akhirnya di era wali kota Cak Erik Cahyadi ini dibukalah lagi. Jadi ada investor juga yang mau membuka itu, yaitu di Sidotopo yang tempatnya lebih strategis lagi. Jadi lewat jalan tol bisa masuk, warga Kota Surabaya bisa menjangkau dan tempatnya lebih representatif. Tapi kelihatannya ini juga masih belum diminati. Harusnya ini segera warga tadi yang sudah pernah
seperti di tempat-tempat lain, itu bisa memanfaatkan tempat ini. Karena tempat ini lebih representatif dan mereka bahan-bahan kebutuhan pokok bisa masuk semua, trailer, angkutan besar bisa masuk semua tanpa mengganggu pemakai jalan dan warga sekitarnya. Sehingga warga-warga tadi bisa kulaan di situ. Mereka bisa bawa lagi dijual dan harganya pasti kalau mereka bersatu akan sangat baik dan bersaing. Karena memang kalau sudah dengarnya pasar induk biasanya warga akan mindsetnya, oh ini harusnya bisa lebih murah gitu ya. Tapi menarik ketika Pak Baktiono mengatakan Surabaya punya pasar induk dan bukan dibiayai atau dikelola oleh pemerintah. Bagaimana untung ruginya dan apa sebenarnya yang dibutuhkan? Usai jeda kami lanjutkan lagi pemirsa dalam bincang-bincang. Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, pemirsa tentu butuh pasar induk. Yang seperti apa yang dibutuhkan? Saya langsung ke Prof. Imron nih. Prof. Imron kalau mengamati keberadaan pasar induk ini kan juga punya persyaratan-persyaratan, ada dampaknya juga yang diharapkan. Surabaya dan pasar induk sebenarnya kebutuhannya seperti apa menurut Prof. Imron? Ya sebenarnya begini ya, jadi memang ini sebenarnya pasar itu penting itu pertama itu adalah pembentuk harga sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau ini struktur pasar itu diatur dengan baik ya, maka itu juga akan menguntungkan konsumen karena satu harganya terukur, ya, karena harga akan dibentuk oleh pasar di mana pelakunya di sana itu banyak, kemudian terjadi persaingan, lalu persaingan itu sempurna, kemudian harga terbentuk memang equilibrium gitu antara supply and demand, harusnya kan begitu ya, sehingga tidak ada pedagang yang kemudian karena ketidaktahuan pembeli ya lalu kemudian membuat harga sendiri gitu kan ya. Itu salah satu dari tujuan adanya pasar ya. Nah, tentunya dalam struktur ini karena di Surabaya tadi ada 81 pasar yang sebenarnya adalah pasar retail, maka tentu sebenarnya mereka kan pasti para pedagang di pasar retail itu kulaan kemana kan itu? Butuh pasar induk. Ya maka gitu ya tentu saja butuh pasar induk gitu. Jadi ini penting juga bagi para pedagang di pasar retail dan ini juga akan sangat bermanfaat bagi masyarakat karena harga yang terbentuk di dalam pasar dengan persaingan sempurna itu akan sangat bagus gitu sehingga tidak terjadi misalnya perbedaan harga yang tajam di antara misalnya di antara pasar pedagang di pasar yang satu pasar yang lain karena apa mereka harganya mengacu pada harga yang terbentuk di pasar induk misalnya di sana kan gitu. Jadi sangat penting sekali. Dan kemudian sebenarnya Surabaya juga sudah punya perda saya kira ya untuk yang mengatur itu misalnya kalau pasar utama itu syaratnya juga tidak terlalu ini ya. Kalau nggak salah itu cuma 2,2 hektar ya minimal ya. Kemudian di situ ada 300 pedagang minimal. Kemudian buka 24 jam. Lalu ada fasilitas-fasilitas yang misalnya adalah fasilitasnya SNI ya standar nasional. Kemudian ada bongkar muat dan ini memang akan efisien. Jadi kalau karena persyaratan pasar induk tadi itu ada bongkar muat dan timbangan ya. Timbangannya itu tidak lagi timbangan misalnya yang kecil-kecil yang itu kan tidak efisien atau kemudian kalau bongkarnya tidak ada tempat yang proper seperti pasar induk itu kan juga menjadi high cost karena harus mengangkut barang dan sebagainya. Nah, kalau di konsep pasar induk itu maka ya truk pengangkut itu ya itu ditimbang masuk itu ditimbang ya gitu beratnya berapa nanti dikurangi dengan truk kosong langsung bisa diketahui itu berapa timbangannya misalnya lalu bongkar muatnya karena ada di sampingnya atau di depannya maka juga ini menjadi murah gitu. Nah yang ini konsep pasar induk sehingga dengan begitu lalu ada banyak juga pedagang di sana. Nah sehingga kemudian harga terbentuk dengan persaingan yang sempurna di situ jadi baik gitu. Itu berarti konsumen bisa mendapatkan harga lebih murah atau bahkan reseller kalau bahasa sekarang mau dijual lagi juga bisa, tapi pedagang pun juga tetap bisa mendapatkan keuntungan dari pasar induk itu. Mendapatkan keuntungan dan kemudian harga itu menjadi seragam. Tidak lagi ada misalnya orang atau pedagang karena sangat terbatas misalnya ya, sangat terbatas yang saat ini kan ibaratnya begini. Pasar tradisional atau pasar retail beberapa berfungsi sebagai seperti pasar induk. Ya. Lalu juga ada misalnya di satu tempat tertentu misalnya adalah yang sebenarnya bukan memenuhi standar sebagai pasar bahkan apalagi pasar induk lalu dijadikan sebagai
tempat pulaan ya juga, seperti gitu ya? pasar induk lah. Ini kan juga pertama adalah menyalahi peraturan daerah. Kemudian yang kedua juga ini membuat tidak efisien karena kalau pasar induk ya namanya pedagang retail, dia mau belanja apa saja ada di sana kan gitu. Bahkan di beberapa tempat itu seperti di Jakarta kan ada di Cipinang misalnya PIB Cipinang misalnya pasar induk beras. Itu khusus beras itu sampai 3.000-4.000 ton sehari. Ya penting untuk membentuk harga, kemudian itu juga menjadikan efisien ya karena barang-barang seperti ini tuh nggak bisa ambil margin banyak. Ya sehingga kemudian sampai di konsumen itu juga kemudian harganya juga murah gitu. Jadi ada efisiensi di sana yang itu adalah kaitannya dengan ongkos juga akhirnya bisa ditekan dan harga juga akhirnya yang diterima oleh konsumen bisa lebih murah. Tapi bagaimana dengan kondisinya di Surabaya pemirsa, karena Surabaya ada pasar induk Surabaya Sidotopo yang sebenarnya sudah beroperasi dari 2022 dan 2023 sudah diresmikan ya Pak ya. Itu sudah berjalan sekian tahun. Pak Baktiono sendiri melihat ada permasalahan apa dan bahkan mungkin ada hasil hearing apa nih Pak yang bisa disampaikan di sini? Kalau Komisi B sudah berulang kali ya mengundang pemerintah kota, baik dinas koperasi juga waktu itu masih PD Pasar Surya, sekarang Perseroda Pasar Surya, ada dinas perekonomian, ada Satpol PP. Nah, kita semua sesuaikan dengan peraturan daerah yang ada. Karena peraturan daerah tersebut itu adalah hasil komitmen dan kesepakatan bersama rakyat yang kami wakili. Juga dari pemerintah kota sebagai eksekutornya. Ibaratnya seperti itu, gampangannya tadi. Kalau ada retail, pasar yang dikelola oleh Perseroda Pasar Surya. Selama ini ada yang pasar eceran itu. Ada pasar lingkungan, kawasan, dan pasar induk. Yeah. Kalau kita lihat sekarang transportasi yang ada di kota Surabaya. Kita kan punya Surabaya Bis. Ada namanya Wirawiri. Ya. Tidak mungkin tadi Wirawiri tadi mengangkut sebanyak Surabaya Bis yang berjejal, itu tidak mungkin. Atau diangkut dengan truk, nggak mungkin. Maka kita sediakan warga Surabaya kalau untuk transportasi tadi yang aman, nyaman, dan bahkan tepat waktu. Dan bisa kita jemput di daerah-daerah pinggiran pakai Wirawiri, gratis lagi. Disampaikan ke halte bis. Ibaratnya bis tadi itu pasar induk, retailnya Wirawiri, gitu. Disampai ke situ, kan sama-sama menikmati, sama-sama aman. Sama kalau pasar tadi juga ada pasar retail tadi, pasar eceran yang buka mulai pagi sampai sore sudah nggak ada. Ya. Jangan sampai nanti ini pasar ini kalau pemerintah kota termasuk aparatur kecamatan yang mempunyai juga otoritas di kecamatan, mempunyai Satpol PP kecamatan, nanti tidak bisa menertibkan pasar-pasar krempeng atau orang-orang berjualan bebas di jalan-jalan itu. Itu kan sama dengan kalau dulu ya tidak ada wirawiri, terus mereka seenaknya di jalan hingga mengganggu pemakai jalan lainnya. Ini pun begitu. Jadi ditertibkan, dimasukkan di sana sehingga sama-sama enaknya gitu loh, mereka tadi. Dan yang tadi di pasar retail itu ngambilnya di pasar induk. Pasti aman, pasti nyaman, pasti tenang. Tadi disampaikan oleh Prof. Imron tadi, harganya pasti bersaing, harganya pasti bagus, harganya pasti tidak kemahalan dan bisa dijual lagi dan juga bisa menguntungkan konsumen warga Surabaya ini. Ini penting dibentuknya peraturan daerah ini. Makanya kalau ada yang contoh aja, ini yang belum, ini masih umek sampai di pusat. Pasar Mangga 2 yang aslinya dahulu di situ adalah tempat penampungan untuk membangun Darmo Trade Center, untuk membangun Pasar Wonokromo, tapi kayaknya nggak bisa ditertibkan. Ini harusnya juga saling menyadari pengelola yang sekarang kan dipegang oleh itu masih bermasalah kasus BLBI waktu itu. Itu harusnya bisa ditertibkan. Sekarang Tanjung Sari izinnya pergudangan, juga izinnya tidak sesuai, luasannya tidak sesuai, tapi digunakan seolah-olah seperti pasar induk. Lah ini kan juga sangat mengganggu apa? Pemakai jalan, truk trailer bisa di sana. Sama dengan tadi, masa bisa tadi truk besar atau bis besar tadi
untuk kita ngomong transportasi. Mereka berfungsi sebagai wirawiri yang menjemputi mereka di jalan-jalan kampung. Kan juga tidak bisa. Maka pasar induk ini juga diperlukan dengan luasan yang sangat luas, yang truk-truk besar tadi bisa masuk, trailer bisa masuk, bongkar muat barang di situ, dan pulang juga bisa membawa namanya bapokting, bahan kebutuhan pokok penting ke daerahnya, sama-sama untung. Dan warga yang di Surabaya yang berdagang di pasar-pasar yang dikelola oleh Perseroda Pasar Surya yang 81 itu, mereka bisa kulaan di situ, membawa di sana dengan harga yang bagus. Dan menjual juga, masyarakat juga untung dengan harga yang bagus juga. Jadi sistem itu sebenarnya harus, sistemnya ada tapi harus dijalani bersama begitu ya Pak? Kita tidak ngawur loh, termasuk kalau ada tuduhan macam-macam, enggak. Kita ini membuat peraturan daerah, itu juga turunan dari pemerintah pusat. Ada namanya KBLI, klasifikasi untuk ya pasar-pasar ini, ada klasifikasinya. Gitu, klasifikasi lapangan bagaimana ini diklasifikasi. Jangan sampai ditumpuk. Kalau istilahnya dulu, misalnya itu dikelola oleh PD Pasar Surya di Pasar Keputaran. Tapi fungsinya seperti pasar induk, yang mengganggu pemakai jalan di jalan besar itu, di kampung-kampung kan mengganggu, kan tidak sesuai. Maka itu harus masuk ke sana, diklasifikasi agar tidak mengganggu pemakai jalan lainnya atau warga di sekitar situ. Karena pasar pun juga ada klasifikasinya, klasifikasi dari pasar ini pun juga menentukan bagaimana fasilitas di pasar tersebut mestinya. Tapi saya tertarik ketika Pak Baktiono mengatakan bahwa Perda ini dibentuk untuk mengakomodir aspirasi baik masyarakat sebagai konsumen maupun juga pedagang. Nanti saya lanjutkan lagi pemirsa terkait dengan pasar yang tertata, pedagang juga sejahtera. Usai jeda kami kembali. Ya, berkaitan dengan pasar, pemirsa, pasar ada klasifikasinya dan itu juga mempengaruhi fasilitas yang ada di dalamnya. Bicara pasar induk, tentu juga punya persyaratan tertentu, baik secara fasilitas dan hak untuk bisa beroperasi secara 24 jam. Nah, ini yang menjadi penting karena beberapa pasar yang memang klasifikasinya bukan pasar induk, semestinya juga tidak memenuhi persyaratan untuk pasar induk, maka akhirnya ada hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang muncul. Tapi saya kembali ke Pak Baktiono nih Pak, kalau menarik ketika Anda adalah wakil rakyat yang harus imbang nih Pak, mewakili konsumen, mewakili pedagang juga. Ketika ada satu area pasar yang bisa dikatakan mungkin bermasalah, yang seharusnya tidak beroperasi, harusnya bisa kembali ke pasar yang sudah selesai dibangun misalnya, lalu pedagangnya enggan pindah, merasa nanti di sana nggak ada pembeli atau takut tidak laku dagangannya. Solusinya seperti apa ketika kondisi seperti ini? Ini kan bagian tugas dari pemerintah. Tugas akhirnya itu adalah untuk mensejahterakan rakyat dan memberikan rasa adil. Ya, jangan adil di sana, tidak adil di sini. Nanti diprotes oleh warga. Makanya saya sampaikan tadi, kita ini juga membuat peraturan daerah mengacu pada peraturan di atasnya, yang itu kajiannya itu lebih luas lagi. Baik kajian dari akademisi, dari kampus, maupun survei-survei lapangan, itu semua dirangkum. Ya memang ada yang sebagian kecil yang kurang, tapi nanti mereka akan bisa terpenuhi. Jadi ada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi KBLI tersebut itu ada klasifikasinya. Makanya saya sampaikan tadi, kalau pasar klasifikasinya apa? Ada pasar induk, ada pasar lingkungan, dan ada pasar yang retail tadi. Jadi jangan yang induk nanti jadi retail, nggak boleh gitu. Ada yang retail jadi induk malah mengganggu, maka ada diklasifikasi, ditata supaya tertib. Nah setelah itu yang tadi saya sampaikan tadi, yang di jalan-jalan itu juga harus ditertibkan. Kalau seperti itu tidak mau menertibkan, pemerintah tidak tegas dan sudah sosialisasi dan enggan untuk menjalankan, jangan salahkan warga lain kalau punya lahan besar mendirikan pasar tanpa izin. Iya kan? Ya biarin aja. Karena di situ juga tidak ditertibkan. Karena tidak terjadi seperti itu. Maka supaya tidak terjadi seperti itu,
pemerintah ini memerintah dan mengatur supaya tertib, asasnya yaitu keadilan dan sejahtera. Kalau keadilan tidak tercapai, jangan harap sejahtera bisa tercapai. Nggak boleh dibalik itu. Ya. Saya ke Pak Imron. Pak Imron, kalau bicara pasar ini ternyata memang ada klasifikasi, ada aturan main juga di sana begitu ya. Tapi dari sisi konsumen kan ngerasa, aduh kalau dekat-dekat saya ada pasar aja, saya akan beli di situlah gitu. Mau syukur-syukur kalau buka sampai malam bahkan seperti itu. Padahal sebenarnya nggak bisa seperti itu, nggak bisa sesimpel itu. Ketika ada kondisi ini ada di sekitar kita, di Surabaya termasuk, dan ketika ditertibkan lalu akhirnya bergejolak dan sebagainya, gimana win-win solution-nya? Ya, jadi begini ya, memang akan ada ya, setiap perubahan itu pasti akan ada eksternalitasnya kan begitu ya. Nah, kita coba misalnya mengingat dulu ya, saya ingat sekali ketika misalnya pasar Wonokromo, itu kan sudah terbakar 3 kali, itu mau dibangun aja ditentang oleh para pedagang. Kenapa? Ya karena mereka ini zona nyaman. Mereka merasa sebagian ya, merasa bahwa dengan begini saya sudah bisa memperoleh pendapatan dan sebagainya. Nah, disinilah pentingnya peraturan dan kemudian penegakannya kan gitu ya. Untuk apa? Kita tidak bisa hanya memperhatikan sedikit orang tadi, gitu ya, sedikit orang tadi yang mereka merasa nyaman dengan berjualan seperti itu, lalu kemudian pasar itu tidak karu-karuan, tidak dibangun dan sebagainya. Nah, jadi ini harus ada penegakan di situ, di mana sebenarnya ketika kita mengikuti pada peraturan, yaitu misalnya peraturan daerah, maka kan itu sudah melalui suatu kajian, di mana itu akan memberikan kenyamanan bersama, memberikan kesejahteraan bersama. Nah, karena itu menjadi penting. Benar tadi kata Pak Baktiono ya, kalau kemudian ini tidak ditertibkan, gitu ya, itu bisa saja nanti muncul misalnya pasar. Anggaplah juga pasar grosir baru yang itu tidak berizin dan sebagainya. Ini kan juga berbahaya buat secara keseluruhan ya dalam penataan kota ini kan gitu. Jadi menurut saya memang harus diberi pertama ya, diberikan pemahaman kepada para pedagang bahwa ketika ada pasar induk sebenarnya ini kan efisien ya. Kita mungkin tidak efisien ketika misalnya adalah pasar retail lalu dijadikan pasar induk, yang tentu saja di situ menjadi high cost. Karena apa? Karena misalnya tidak bisa misalnya truk besar misalnya untuk bongkar muat di situ, karena itu akan sangat mengganggu. Ya, atau kemudian juga ini tidak bisa membentuk harga, di mana sebenarnya itu banyak sekali pasar, ada 81 pasar tadi yang kemudian harga itu tidak terkontrol kan begitu. Nah, maka dengan adanya pasar induk sebenarnya pedagang itu sebenarnya juga diuntungkan. Ya, selain pedagang grosir, maka sebenarnya pedagang retail juga diuntungkan. Karena apa? Karena harganya menjadi standar, harga terbentuk di sana. Kemudian kenapa harga menjadi lebih murah? Karena efisien, karena bisa bongkar dengan harga yang murah, ya, dengan biaya yang murah dan sebagainya di sana. Nah, kemudian juga bagi para pedagang pemasok. Ya, itu juga diuntungkan karena juga efisien, tidak perlu waktu terlalu lama untuk bongkar, ya. Kemudian kendaraannya bisa digunakan nanti untuk kulaan lagi, untuk dibawa ke daerah asalnya. Jadi sebenarnya konsep pasar induk ya itu bisa menjadikan struktur harga itu menjadi bagus, dan itu pada akhirnya juga menguntungkan semua pihak, termasuk diantaranya adalah konsumen, mendapatkan harga yang lebih murah karena operationnya itu menjadi lebih efisien gitu. Bisa dikatakan berarti pasar induk ini menjadi kunci juga ya Pak ya? Kunci yang cukup penting sepertinya. Iya betul. Gitu ya? Sebenarnya kan kita ini bicara pasar induk ya, ini kan memang pasar induk ini umumnya adalah untuk kebutuhan-kebutuhan pokok ya, misalnya adalah untuk beras ya dan sebagainya, kemudian kebutuhan-kebutuhan dapur ya, terus kemudian buah kan gitu kan ya. Nah, sebenarnya di pasar sebenarnya untuk produk-produk lainnya juga ada pasar induk sebenarnya yang kita menyebut sebagai pasar grosir. Betul. Cuman kan bedanya dengan misalnya consumer goods dan sebagainya atau keperluan-keperluan lain yang bukan kebutuhan pokok itu kan mereka bisa punya gudang. Istilahnya di pasar itu hanya sebagai showroom, etalase. Ya etalase. Ya mereka punya gudang ya. Nah, tapi kan itu tidak bisa untuk buah, untuk untuk kebutuhan-kebutuhan pokok kan nggak bisa. Perputarannya harus cepat begitu. Kan itu. Karena juga ini kan barang yang tidak awet, ya, yang turnovernya sangat tinggi. Betul. Nah, yang sangat berbeda dengan
pasar grosir ya untuk produk-produk non kebutuhan pokok misalnya. Seperti kalau kita lihat misalnya di pasar grosir ya di Surabaya misalnya, kalau untuk ini ya, kalau dulu seperti konsepnya pasar turi, mereka mungkin cukup punya stand yang tidak terlalu luas ya, tetapi mereka punya gudang, sehingga ketika orang belanja, cocok barangnya seperti ini, itu bisa persis. Ini nggak bisa dengan buah misalnya, kan nggak bisa seperti itu. Betul, kan gitu. Betul. Karena itu menurut saya ya, jadi untuk pasar induk ini harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah supaya menguntungkan semua pihak tadi gitu ya. Termasuk diantaranya juga harus kesadaran dari para pedagang bahwa dengan adanya pasar induk itu mereka juga lebih diuntungkan kan itu sebenarnya. Surabaya sebagai kota besar, berapa sebenarnya kebutuhan pasar induk ketika memang kondisinya sekarang ada satu pasar induk, ada beberapa pasar yang sebenarnya bukan pasar induk tapi seolah bergerak sebagai pasar induk. Nah, apakah pemerintah kota Surabaya juga akan ada rencana untuk membuat pasar induk baru? Kami lanjutkan usai jeda pemirsa. Surabaya pemirsa sebagai salah satu kota terbesar juga di Indonesia dengan posisinya cukup strategis sebagai hub juga untuk kawasan Indonesia Timur, sebenarnya keberadaan pasar induk ini juga menjadi satu hal yang potensial. Berapa sebenarnya kebutuhannya dan apa rencana dari pemerintah kota Surabaya? Saya ke Pak Baktiono nih. Pak Baktiono mungkin juga ada bisa di-spill gitu ya kalau sekarang bahasanya. Apakah memang satu pasar induk yang ada yang resmi beroperasi sekarang itu sudah cukup atau sebenarnya butuh lagi? Karena mungkin satu di Topo sudah ada, kawasan barat mungkin yang lain atau di kawasan selatan mungkin belum ada, seperti apa Pak? Ini satu dulu aja. Satu dulu aja harus dimaksimalkan? Satu aja belum dapat dukungan maksimal kok, mau bangun lagi. Kalau ini tadi nanti satu ini tidak cukup, baru kita bangun yang lain. Menurut kajian ini di mana sih tempatnya yang warga masyarakat tadi bisa menjangkau, bahkan warga dari kabupaten lain seperti Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, mungkin Mojokerto itu bisa ke situ. Satu aja ini dimaksimalkan. Jadi kalau satu tadi belum bisa, jangan buka yang lain, nanti mubazir. Gitu. Maka ini juga ini ada hubungan loh. Pasar induk ini juga sama dengan apa ya? Ini membuat ketahanan pangan bagi juga warga kota Surabaya. Tadi kalau Prof tadi menyampaikan ini mengenai harga bisa bagus. Ini kan menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini harganya bisa bagus seperti apa? Karena sana ada juga penyimpanan. Ada cold storage. Ada tempat pendingin yang raksasa yang besar. Jadi bisa nanti disimpan di sana barang-barang itu dan di stok itu bisa dikeluarkan hingga nanti barangnya tetap stabil. Kalau nanti itu supply demand tidak sama, demandnya terlalu banyak, supply-nya kurang, pasti akan naik itu ilmu ekonomi. Gitu. Dan nanti kalau seperti ini akan terjadi keseimbangan harga yang bagus. Waktu misalnya ini barang ini produsennya dari luar kota tadi ini melimpah, ini mereka tidak bisa di stok di sini dan tidak rusak, gitu. Tidak rusak. Yang fluktuatif itu seperti stok seperti bursa. Itu bawang merah atau berambang gitu. Sama cabai Lombok. Itu fluktuatif itu. Kalau kita lihat di daerah-daerah yang penghasil itu, kalau di sini Nganjuk atau daerah lain, itu seperti bursa. Bahkan tiap jam bisa berubah itu kalau kekurangan itu. Nah kalau di sana pas panen, itu kita bisa stok di sini. Jadi terjadi keseimbangan harga. Itu keuntungannya. Tapi kalau di pasar-pasar yang kita tidak punya pasar induk seperti itu harganya bisa dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak itu. Ini pentingnya pasar itu. Makanya satu ini kita maksimalkan. Kalau kurang, kita kaji lagi. Nah, makanya di Surabaya ini sebagai kota industri, juga jasa, juga pendidikan, maritim, diantaranya ini kota jasa. Kalau pertanian kita hampir ya sudah jadi ini semua. Ya, cuma ada sedikit-sedikit aja. Nah ini kita maksimalkan kota jasa ini sebagai juga yang menampung dari produsen-produsen sayur dan bahan kebutuhan pokok di Surabaya ini, hingga mereka pun senang nanti bertransaksi di kota Surabaya
karena tidak ada gangguan apapun, bisa masuk tenang-tenang, sopirnya bisa istirahat, ada tempat-tempat istirahat, tempat ibadah, juga ada kuliner di tempatnya. Pasti nanti akan di sekitar situ akan tumbuh penginapan-penginapan untuk warga bisa menginap di situ. Pasti nanti akan terjadi seperti itu, sehingga mereka nanti bertransaksi di situ akan merasa aman, nyaman, dan juga terukur harganya, dan bisa untung nanti berjualan itu. Jadi satu ini sebenarnya kalau maksimal aja sudah bisa menjadi role model gitu Pak ya, untuk nanti dicek lagi apakah butuh atau enggak. Saya ke Prof. Imron kalau gitu. Surabaya sebenarnya secara kalkulasi butuhnya satu, atau sebenarnya justru kota-kota penyangga yang juga harusnya ada pasar induk di sekitaran Surabaya? Kalau itu sih sebenarnya sangat tergantung ya. Jadi kalau menurut saya sih dengan tadi itu ada 81 pasar retail ya. Sebenarnya satu pasar induk pun itu sebenarnya sudah cukup. Kita lihat misalnya kalau di beberapa negara ya. Memang seperti di Malaysia misalnya kita ada Selayang Pasar Borong misalnya itu ya di Kuala Lumpur itu, atau misalnya kalau di Singapura itu Pasir Panjang itu misalnya ya. Sebenarnya asalkan standar dari pasar induk tadi itu sesuai dengan misalnya peraturan daerah, saya kira sebenarnya satu aja sih sudah cukup untuk Surabaya. Karena skalanya udah cukup besar gitu. Iya, misalnya kalau ya kan di dalam peraturan itu misalnya adalah minimal 2,2 hektar ya. Mungkin bisa, saya kurang tahu persis misalnya kalau di Sidotopo mungkin 4 hektar ya di sana ya. Itu mungkin cukup lah saya kira ya dengan satu pasar induk ini yang karena apa? Karena pasar induk ini kan 24 jam beroperasinya, yang artinya pedagang retail itu kulahkan kan tidak di dalam satu waktu karena ada 24 jam, sehingga dengan adanya satu pasar tapi pedagangnya banyak, makanya syaratnya kan minimal 300 sebenarnya kan ya. Dengan pedagangnya banyak, maka di situ untungnya adalah harga itu akan terbentuk karena ada persaingan gitu. Jadi tidak perlu banyak-banyak kalau namanya pasar induk gitu. Apalagi 24 jam ya. Iya, jadi 24 jam. Pergerakan orang tuh bisa keluar masuk pun jam berapapun bisa gitu ya. Tapi saya menariknya ketika memang pasar induk ini tidak dikelola langsung oleh Perseroda, Pak Baktiono. Apa ini kelebihan dan mungkin adakah kekurangannya di sana? Apakah jadi tidak terlalu bisa maksimal pemerintah Kota Surabaya untuk bisa involve di sana? Justru pemerintahan yang baik itu untuk urusan bisnis dan perdagangan itu mengajak pedagang. Jadi bukan semuanya ini dikelola oleh pemerintah kota, enggak. Pemerintah kota ini menjadi fasilitator. Itu yang bagus, nanti tumbuh dan dipercaya oleh investor. Itu penting itu. Kalau semua dikerjakan sendiri mana bisa? Enggak mungkin. Mau mengelola namanya PD Pasar Surya sampai barusan diresmikan menjadi Perseroda Pasar Surya. Itu sulitnya luar biasa. Tarian mulai zaman dulu sampai sekarang ya cuma Rp3.000 karcis, karena memang itu untuk fasilitas sosial. Itu pun ya masih seperti itu. Jadi kita nggak ambil keuntungan dari situ. Makanya kita mengatur, bahkan memanggil investor, memberikan fasilitas. Karena kalau dengan APBD atau pendapatan asli daerah, kita membangun seperti itu tidak mungkin. Maka kita juga mengajak pebisnis, investor untuk bisa menanamkan modalnya ini dengan zona-zona, area-area yang sudah kita tentukan. Yang tadi kalau sekarang ada Undang-Undang Cipta Kerja tadi, Undang-Undang nomor sekian tahun 2000, itu ada KBLI tadi, ya itu artinya ya ada zona-zona dan ada area-area tertentu yang harus ditaati. Kalau sana pergudangan ya untuk gudang, perumahan ya perumahan, jangan dijadikan nanti grosir, itu rusak semua nanti. Pasti warga akan protes. Kawasan nanti seperti jasa ya jasa. Kalau ini kawasan pasar ya pasar. Pasar pun kalau induk di sini, kalau pasar lainnya tadi yang retail atau yang itu ya sudah ada tempatnya yang tadi yang paten itu. Dan bahkan kalau bisa ditambah, karena saya sampaikan tadi jangan sampai sana ada pertumbuhan penduduk dan juga perumahan. Akhirnya kita tidak menyediakan pasar. Akhirnya tadi menyediakan pasar krempiang, pasar dadaan, yang sekarang malah ramainya itu pada sore hari. Jam 5 itu ramai sampai jam 6 sampai jam 7. Karena apa? Warga pulang kerja mampir dulu. Sepeda motor di jalan, ada dijemput itu. Wah, ini kan ya tambah runyam kalau seperti. Makanya
kita harus menyediakan itu. Tapi ini loh, induk ini dahulu loh, supaya tidak dari perguncingan, karena pemerintah kota ini mengundang investor, mengajak investor untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan daerah yang ada. Masa skala kota Surabaya kita tidak punya pasar induk? Masa sebesar kota Surabaya kita punya pasar induk tapi kosong? Nah, ini runyam tuh. Ini tugas kita bersama untuk juga mengajak warga tadi masuk ke sana, berbisnis, berjualan, dan juga bisa aman, nyaman, untung lagi, ini yang penting. Itu penting, karena memang pasar era sekarang kalau masih nggak nyaman, nggak aman, nggak laku sudah gitu ya. Karena memang masyarakat membutuhkan pasar yang memang bersih, nyaman, fasilitasnya lengkap, dan juga keamanannya terjaga. Usai jeda kami hadirkan sesi yang terakhir dalam bincang-bincang, pemirsa, kami akan segera kembali. Anda mungkin pedagang pasar, pemirsa yang berada di pasar-pasar retail, pernahkah Anda datang ke pasar induk yang ada di Surabaya? Atau Anda yang mungkin memiliki bisnis kuliner yang butuh belanja, juga pernahkah Anda datang ke pasar induk yang dimiliki oleh kota Surabaya? Kalau belum, ini bisa untuk dicek dan kita buktikan apa perkataan Pak Baktiono bahwa pasar induk memang penting ada di Surabaya dan harusnya punya fasilitas yang lengkap dan bagus. Kalau belum bagus bisa lapor Pak Baktiono. Pak Baktiono sendiri kalau pas datang ke sana sebenarnya apa Pak yang dilihat? Suasana perdagangannya sudah sesuaikah? Atau mungkin dari catatan-catatan yang harus ditingkatkan di sana Pak? Saya pernah diajak Bu Risma ya, tahun 2007. Itu ke suatu negara besar mirip ini. Kita dulu punya cita-cita, ya ini pasar. Ada cold storage-nya. Waktu dulu ada cold storage-nya. Trailer bisa masuk. Gitu. Wah ini bagus ini. Nah sekarang kita punya. Seluruh pedagang retail yang dikelola oleh Perseroda Pasar Surya, ajak ke sana untuk kulaan. Ya pasti nanti dia akan terkejut. Ini harganya pasti bagus. Ini pasti harganya bisa bersaing. Barangnya fresh. Pasti wong dari sana itu biasanya pagi atau sore datang karena 24 jam. Mereka pun bisa milih dan itu. Dan nanti pasti mereka senang akan nyaman karena apa? Ya mobil-mobil pick up yang standar kita ini yang seperti ya pickup kecil bisa masuk, bisa ngambil. Betul. Dan itu efektif dan efisien. Nanti bisa dia langsung masuk ke sana, ke apa, ke tokonya masing-masing, dan mereka bisa lihat. Saya yakin ini tugas dari Direktur Perseroda Pasar Surya. Ajak mereka ke sana semua, biar tahu. Ini tugas pemerintah untuk meramaikan ini, tanpa didukung oleh semua pihak, termasuk pemerintah, termasuk nanti ada apa dinas perekonomian. Juga ada dinas penanaman modal, direktur apa Perseroda Pasar Surya mengajak ke sana untuk kulaan di sana, membuktikan di sana seperti apa, biar nanti warga tahu semua. Dan ini juga harus didukung semuanya. Kalau tidak didukung, ya kan yang malu. Sebesar ini, yang daerah lain aja, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan tidak punya pasar induk, karena mereka mayoritas memang produsen untuk itu. Yang jujukannya di kota Surabaya. Dan mereka juga mengharapkan di kota Surabaya ini nanti mereka laku. Dan mereka yang menikmati, misalnya bahan kebutuhan pokok penting, nanti dibawa lagi oleh supplier-supplier, ada truk-truk atau mobil-mobil yang kosong, ini bisa mengambil dari pasar bahan, induk lagi, dari gitu pasar induk lagi. Dan produsen-produsen yang ada di sini, seperti di daerah Sier, Rungkut sana, misalnya minyak, dan juga sabun, dan juga kebutuhan-kebutuhan pokok penting, itu bisa dijual di situ, dan mereka bisa apa di situ. Itu pemerintah kota yang harus bisa mengajak ke sana. Dari minimal itu bagian perekonomian, dinas perekonomian tadi dan perdagangan mengajak untuk supply di situ. Karena di situ juga bukan sebagai pasar induk sayur dan buah-buahan, tapi pasar induk bahan kebutuhan pokok penting seperti sabun, sampo, dan juga macam-macam lah seperti minyak, dan itu bisa dibawa, ada di sana gitu dibawa ke daerah masing-masing di sana. Maka ajaklah para produsen, ajaklah para distributor untuk mereka bisa menempati pasar induk yang sekarang ada pasar induk Sidotopo itu. Prof Imron mungkin juga punya
apa nih kunci sukses dari pasar induk termasuk yang ada di Surabaya ada di mana nih Pak? Iya, kalau sekarang sudah ada ya pasar induk Sidotopo. Saya kira cukup representatif ya. Kalau kita lihat kan itu parkiran sudah sangat luas. Iya, sangat luas. Kemudian juga ini, ya saya pernah ke sana ya. Artinya kan kalau tadi itu pedagang retail yang kulaan kan dia bisa langsung ada di sampingnya gitu. Terus begitu juga kalau ini supplier ya misalnya ya itu kan juga bisa langsung bongkar di sampingnya begitu sehingga kemudian itu menjadi efisien. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya begini ya, pasar induk itu juga sebenarnya kalau ada pasar induk dan dikelola profesional itu kan akan ada data yang bagus. Nah dan data itu juga bisa digunakan untuk mengatur suplai. Ya misalnya ya kita ini kenapa harga Lombok itu ya bisa sangat fluktuatif ya, bisa murah tapi bisa 90.000, 100.000. Begitu juga harga bawang merah misalnya. Salah satunya adalah karena kita tidak memiliki data yang baik ya tentang historical price-nya gitu. Ini beda dengan komoditas yang dijual di istilahnya itu adalah barang-barang yang dijual di pasar. Sebenarnya kalau kita kenapa kok bisa punya data misalnya CPO itu kapanpun kita punya data harian, emas punya data harian. Nah, komoditas ini tidak. Nah, maka kalau ada pasar induk sebenarnya historis data itu sebenarnya bisa dibaca dan sebenarnya nanti itu bisa diatur. Oh, kalau menjelang ini kebutuhan kira-kira berapa historisnya. Lalu kemudian bisa diatur bagaimana suplai itu bisa dihubungi, kira-kira dari mana barang itu datang dan sebagainya. Nah, ini juga akan membuat suplai di sana itu tidak akan jomplang dengan permintaannya kan gitu kan. Ini salah satu dari keuntungannya ada pasar induk. Nah, lalu bagaimana menegakkan sebenarnya supaya pasar induk ini bisa berhasil begitu ya. Menurut saya kalau dalam konteks ini yang paling mudah itu kan karena ada peraturan daerah. Sebenarnya pemerintah itu menegakkan peraturan daerah saja gitu. Artinya ketika ada yang berfungsi sebagai pasar induk padahal bukan pasar induk ya harusnya ditertibkan kan gitu. Nah, ketika ditertibkan otomatis ya nanti juga akhirnya mereka itu yang mereka itu adalah pedagang yang kelasnya adalah groceries ya mereka akan masuk ke pasar induk gitu. Dan berikutnya kemudian adalah para pedagang di pasar retail ya akan kulaannya di pasar induk kan begitu. Itu menurut saya keberanian ini dan ini memang memerlukan ketegasan ya supaya ke depan itu akan baik itu. Kalau dibiarkan begini saja ya nanti nggak akan tertata begitu sampai kapanpun. Ini paling nggak biar nggak Satpol PP juga tiap malam obralan jalanan gitu misalnya Pak Baktiono. Pak Baktiono sendiri melihat gimana caranya supaya pemerintah Kota Surabaya juga berani dan semangat untuk menegakkan perda ini Pak? Kawalannya harus dari mana aja nih Pak sebenarnya? Kita punya Satuan Polisi Pamung Praja itu adalah penegak peraturan daerah. Ya. Itu bagian terakhirnya. Dan datanya itu pasti ada. Jadi memang ada aturan yaitu untuk bantuan penertiban. Bantuan penertiban itu bisa dari Dinas Perekonomian Perdagangan, bisa dari Perseroda Pasar Surya, bisa dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dulu Cipta Karya yang mengeluarkan izin-izin itu atau izin mendirikan bangunan, bisa dari situ. Tapi tanpa dari situ pun mereka sebagai penegak peraturan daerah yang dibayar yang cukup gitu loh oleh pemerintah Kota Surabaya. Mestinya tanpa itu sudah tahu kalau itu tadi tidak ada izinnya. Tahu kalau tadi itu tidak benar. Tahu kalau itu tadi harus ditertibkan. Itu harus berjalan. Jadi kuncinya diantaranya ya dari Satuan Polisi Pamung Praja. Ya setelah yang lainnya mendukung, juga memberikan arahan, memberikan sosialisasi dan juga memberikan harapan di mana tadi yang benar sesuai dengan peraturan daerah. Peraturan daerah ini dibuat bukan untuk merugikan masyarakat, sama sekali tidak ada. Makanya fungsi negara, fungsi pemerintah di antara yang tadi, endingnya tadi loh,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau keadilan tadi itu bisa ditegakkan, kesejahteraan dan kemakmuran terjadi. Karena sudah diatur semua. Kita nggak mungkin membuat peraturan daerah nanti supaya sana rugi, yang sini enggak. Itu sama sekali tidak ada dalam pikiran pemerintah kota, antara pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya, sama sekali tidak ada. Makanya, tapi kalau tertib nanti pasti ini luar biasa. Saya khawatir nanti ini gini loh, kita tidak dapat penghargaan lagi gara-gara ini, karena rame terus gitu loh. Pasar banyak tumbuh ini. Padahal Surabaya ini langganan pendapat Adipura itu luar biasa sejak zaman dahulu kala. Nah kalau nanti surveyornya nanti itu datang nanti ke pinggir-pinggir itu kan ya parah ini. Dan pasar menjadi salah satu penilaian. Nanti jadi penilaian. Padahal kita ini kota besar, ini sudah memenuhi syarat, punya pasar induk, punya pasar ini, punya ini. Tapi kalau dilihat pasarnya tidak ada orangnya tadi, sepi sedikit kan ya juga ini tidak kurang memenuhi syarat gitu. Saya khawatir cuma itu aja. Jadi kuncinya adalah sebenarnya perda ada, harus ditegakkan, dukungan dari berbagai pihak juga harus ada, termasuk dari masyarakat, pedagang dan konsumen. Karena perda, sekali lagi Pak Baktiono menjamin dibuat untuk keuntungan bersama. Terima kasih Pak Baktiono sudah hadir memberikan ulasan, dan Pak Prof. Imron juga terima kasih. Kita lihat pemirsa bahwa Surabaya sebagai salah satu kota besar sudah memiliki berbagai macam fasilitas, termasuk sudah ada fasilitas pasar induk juga. Seharusnya dengan adanya perda dan sistem yang ada ini bisa dibangun dengan lebih baik dan keuntungannya untuk bersama, baik pedagang maupun konsumen. Saya Disa Nugraha pamit dari Bincang-Bincang, selamat malam, sampai jumpa.